gaji itu saya sekitar 100-an lah sebulan ya. 100 sampai 285. 150 sebulan, untuk internet sekitar 50-an. Berapa tuh? 300. 1.300 ya. 2000. Oh, sudah 2.000 ya? Iya. 2.000 ditambah listrik, anggap listrik itu sekitar 100-an sebulan. 2100. Berapa? 2100. 2.100 ya. 2.100. Nah, saya dapat beasiswa itu tadinya 1.800, kemudian naik menjadi 2.000. Artinya itu kan beasiswa untuk saya sendiri ya, sekitar 2.000. Tapi saya kemudian mendapat allowance untuk keluarga. Allowance dari LPDP itu adalah 25%. Setiap orang yang dibawa itu 25%, dengan maksimal jumlah orang yang dibawa yang akan dibiayai itu 2 orang. Berarti saya mendapatkan 150%. Iya. Kalau saya dapat 2.000, maka saya mendapatkan 3.000 dengan family allowance tadi. Dari LPDP-nya. Dari LPDP. Artinya itu masih cukup, masih tercover gitu loh. Itu kan berarti kalau 2.000 berapa tadi? 2.100 ya? Iya. 2.100 artinya 21 juta. Iya, 21 juta. 21 juta ya. Di 21 juta kalau dia adalah 7 kalinya, maka 21 juta itu sebenarnya setara dengan 21 dibagi 7. Setara dengan pendapatan 3 jutaan orang sini. Ya kan, masih di bawah UMR dong. UMR Bekasi sudah berapa? Hampir 5 juta ya? 4 sekian kan? Artinya biaya hidup saya masih di angka orang yang pendapatan kalau versi sininya itu sekitar 3 jutaan. Ya, kalau logika saya nggak salah ya teman-teman ya. Kalau salah ya dimaafin lah, Tuhan aja maha pemaaf ya. Maafin. Masa kalian enggak juga ya? Ya kan? Iya. Jadi relatif murah. Iya sih, dibanding Dengan cara berhitung yang seperti ya. Dan harap diingat, kita ngontraknya rumah yang proper teman-teman. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada ruang tengah, ada dapur yang sangat baik, ada garasi. Dengan pendapatan UMR saja, bisakah kita ngontrak seperti itu? No way. Iya sih. Nggak bisa. Mungkin, iya. Dengan pendapatan UMR yang paling memungkinkan itu adalah ngontrak rumah peta. Ya kan, rumah peta. Atau ngontrak rumah yang kualitasnya gimana lah ya. Yang kalau kemudian dihuni oleh 5 orang itu menjadi sangat sempit sekali. Iya. Nah, rumah yang saya kontrak di Australia tentu tidak sempit. Yang kedua, mutu makanan. Dengan mengeluarkan duit segitu, saya daging, ayam, telur, susu segar every single day teman-teman, es krim gede. Saya nggak lagi beli es krim yang kecil-kecil, tapi es krim yang kotak besar itu ya. Segede apa tuh? Kotak amal? Segede, mau bilang segede, nggak jadi. Segede kotak ya. Nggak. Nah, kemudian buahnya, sayurnya semuanya fresh, bagus. Metik sendiri sir? Kelamaan. Oh, kelamaan. Ya. Saya metiknya di supermarket ya. Supermarket ya. Nah, artinya dengan pengeluaran seperti itu, kualitas makanan dan lainnya yang saya dapatkan itu luar biasa. Teman-teman kita yang misalnya gajinya UMR atau di bawah UMR, kualitas belanjaan mereka seperti apa yang bisa mereka beli? Nggak mungkin se-fresh itu. Iya, ya kan? Itulah ya. Ini bukan menjelekkan teman-teman loh ya, tapi artinya bahwa betapa yang kita dapatkan di sini ketika dibandingkan dengan pengeluaran untuk bisa hidup secara layak di sini itu jauh sekali. Iya. Oke, Sir. Kan tadi udah bahas tentang biaya makanan yang lumayan terjangkau lah ya. Kalau kesehatan di situ gimana, Sir? Kesehatan kalau bagi warga ya di sana sendiri kan ya oke lah ya. Mereka kan punya semacam BPJS-nya ya, ada Medicare. Medicare itu kayak BPJS-nya lah ya. Tapi kan kalau kita warga asing, kita tidak memiliki akses ke Medicare-nya mereka. Maka setiap orang yang akan stay di Australia, maka mereka harus memiliki asuransi kesehatan. Kalau dia student itu biasanya OSHC ya. OSHC, Overseas Students Health Cover. Nah, itu asuransinya. Dan itu memang mahalnya naudzubillah. Kalau satu orang
sebagai pelajar untuk kira-kira selama 4 tahun itu habisnya kalau saya nggak salah ya, habisnya antara 3 sampai 4.000. Artinya 30 sampai 40 juta ya. Nah, saya kan itu sih dibiayai oleh LPDP ya. Tapi kan saya bawa istri sama bawa 3 anak. Keluarga kena nggak? Nggak cover? Ya kena lah, tidak di cover. Saya harus bayar sendiri. Karena itu nambahnya itu intinya total top up itu saya kena hampir di atas 100 juta. Ya, di atas 100 juta. Nah, karena itu saya terpaksa menyekolahkan sertifikat rumah saya. Anjay. Nah, nggak apa-apa. Oke. Ya, alhamdulillah rumah saya sudah lunas, teman-teman. Bayangin kalau rumah saya belum lunas. Apa yang harus disekolahin? Kan nggak ada. Alhamdulillah rumah sudah lunas. Karena mobil nggak ada, ya terpaksa lah sertifikat rumah yang disekolahin. SD, SMP? Iya. Dipondokin. Oh, dipondokin. Pondokin ya, dipondokin. Bercanda mulu. Iya. Ya alhamdulillah dengan mondokin sertifikat rumah, akhirnya saya bisa membayar untuk asuransi keluarga itu ya. Alhamdulillah. Kemudian itu mahal memang, itu mahal. Gigi itu mahalnya luar biasa dan gigi tidak di-cover dalam perawatan gigi ya. Iya, di Kanada juga, Sir. Dan mata itu tidak di-cover dalam perawatan yang reguler. Karena itu kalau kita mau menambah, maka top up-nya harus ditambah lagi. Lebih mahal lagi. Dan saya pernah bertemu dengan orang kita ya, warga Australia tapi keturunan Indonesia. Dia masih punya keluarga di Indonesia. Dia lebih memilih terbang ke Indonesia untuk periksa gigi dan sebagainya daripada periksa gigi di Australia. Orang kaya, Sir, dia pasti. Enggak juga. Tapi karena kalau di Indonesia kan murah ya. Oh iya sih. Biaya periksanya murah, tiket pesawat bolak-balik juga nggak terlalu mahal. Dia kemudian merasa, ya mending saya periksa gigi di Indonesia, bisa sekalian liburan, nengokin keluarga dan sebagainya. Tiket daripada tiket dari Brisbane ke Jakarta, kalau naik Scoot ya, yang murah itu, naik Singapore Airlines. Tapi adiknya gitu loh. Nah itu bisa dapat di 3 juta sampai 4 juta. One way ya, one way. Lumayan sih, tapi lumayan. Iya, artinya kalau bolak-balik anggap 7 juta misalnya ya. Mahalan ke Filipina, Sir. Ya kan lebih jauh. Iya, kan lebih di utara, Ki. Iya sih. Mungkin ya, nggak tahu. Perlu visa nggak, Sir? Apanya? Ke Australia. Ya iyalah. Oh, ya. Tadi kan terakhir bahas di dokter gigi terbang lagi temennya, Sir. Karena dia merasa apa yang dia keluarin kalau dia perawatan gigi di Australia masih lebih murah kalau dia terbang ke Indonesia, bisa makan makanan enak, bisa ketemu keluarga, ketemu teman, ya, bisa berlibur tipis-tipis. Semahal itu, Ki. Nah, teman-teman pelajar atau anggota keluarganya, kalau ketika mereka sakit gigi, nah itu alamat memang, karena pengeluarannya menjadi besar sekali. Berapa, Sir? Kira-kira? Ada di buku saya, tapi saya tidak merinci berapanya ya, karena teman-teman itu membayar itu sudah dengan diskon. Tapi yang jelas masih ratusan dolar juga. Ratusan dolar untuk urusan gigi ya lumayan lah, itu cukup bikin pusing. Nah, apalagi kalau mereka benar-benar mengandalkan dari beasiswa misalnya. Atau kalau bekerjanya itu sedikit misalnya. Jadi itu memang kayak nggak rela aja gitu. Ya Allah, 1 gigi 4 juta. Kok kayak gimana gitu. Nah, itu sih lebih ke sana. Tapi kalau misalnya melahirkan justru gratisan, Ki. Oh, itu gratis. Karena itu beberapa teman saya PhD, teman-teman. PhD. Pernah hamil di situ. Bukan Pizza Hut delivery. Bukan. Ya, pernah hamil di situ. Kenapa? Karena melahirkan gratis. Berarti nanti kalau istri saya hamil pas saya udah nikah bawa ke Australia aja ya, Sir? Iya. Mungkin. Selama kebijakannya belum berubah ya. Oh iya, udah berapa tahun yang lalu itu. Iya. Dan menariknya teman-teman, Australia relatif memahami kesulitan bahasa beberapa pihak ya. Dan dia juga mengakui keragaman orang sehingga dia menyediakan layanan
translasi, layanan penerjemahan bagi mereka yang dianggap bahasa Inggrisnya kurang memadai. Apalagi misalnya untuk dia sudah hamil besar menuju persalinan, persalinan itu dianggap sebagai, dan memang ya, persalinan adalah proses yang dianggap rumit, dianggap berpotensi ada komplikasi dan sebagainya, sehingga ketika dia berkonsultasi dengan dokter di saat-saat itu, dia berhak untuk dilayani oleh orang yang mengerti bahasa dia, sehingga dia ketika mengambil keputusan itu lebih tepat berdasarkan dia mengambil keputusan karena dia paham. Nah, itu yang diinginkan oleh pemerintah di sana. Sehingga ada layanan translasi itu. Meskipun jadi lucu juga, misalnya karena misalnya teman saya dia merasa ngerti bahasa Inggris, tapi oleh pihak rumah sakit dianggap masih kurang mengerti bahasa Inggris, sehingga dia udah sakit perut, kok saya jadi ikut begini ya. Ya, empati. Dia udah sakit banget ingin melahirkan, masih aja diterjemahin, sehingga prosesnya kan jadi lebih lama ya. Sementara dia udah sakit. Nah, itu mungkin kelemahannya, tetapi kan mereka sebenarnya menyediakan layanan itu didasari oleh niat baik ya, supaya ketika memutuskan memang berdasarkan mengerti sepenuhnya gitu loh. Di situ bisa bahasa Jawa nggak sih request? Bahasa Sunda? Gitu? Kayaknya bahasa Jawa termasuk yang ada di list. Bahasa Aceh termasuk yang ada di list. Demi apa, Sir? Kenapa? Demi apa ada di situ? Ya, demikian. Ini serius, Sir? Serius. Ada bahasa Aceh? Ada. Jawa. Orang Aceh banyak loh yang di situ. Keren juga. Baik orang Aceh yang Indonesia ya, maupun orang Aceh yang datang ke Australia sebagai GAM misalnya. Itu kedua-duanya ada di Australia. Oke, Sir kan tadi juga udah bilang kayak pendapatan Sir lumayan untuk mencukupi keluarga lah ya. Lumayan. Pajaknya gede nggak, Sir? Banget. Untuk ukuran kita pajaknya besar sekali. Saya tidak, sorry ya Ki, saya orangnya kalau disuruh bayar pajak saya bayar aja Ki. Saya nggak pernah memperhitungkan berapa besarnya Ki. Emang ada Sir yang nggak bayar pajak? Ya, kayak nggak tahu aja, banyak lah. Benar. Nah, pejabat nggak ada. Lanjut ya, pajak. Jadi pajak kan pendapatan kita asalkan itu bukan di bawah tangan ya. Asalkan itu pendapatan yang dibayarkan secara resmi di atas itu. Buat tangan. Nah ya. Ya lanjut. Itu ilustrasinya ya. Ilustrasi aja. Nah, siapa tahu ada yang nggak ngerti. Di bawah meja ya. Di bawah meja. Di bawah meja. Nah itu dipotong pajak. Nah nanti di akhir periode itu sekitar Juni kalau saya nggak salah. Di akhir periode pembukuan, maka kita akan dihitung pendapatan total kita itu sudah berada pada range pajak yang sudah diambil oleh pemerintah, di atasnya atau berada di bawahnya. Kalau ternyata akumulasi pendapatan kita dalam setahun itu ternyata berada di bawah level pajak yang sudah dibayarkan, maka ada yang namanya tax return, pengembalian pajak. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh saya, oleh teman-teman yang lain. Berarti itu gratis ya nggak bayar pajak? Bukan gratis juga sih, tapi misalnya ternyata kita udah dipotong, misalnya ya, saya mungkin kalau dari segi angka maafin ya teman-teman, saya nggak hafal dan saya nggak terlalu paham. Dimaafkan. Anggaplah misalnya saya sudah diambil pajaknya itu sekitar 10.000 misalnya ya, diambil pajaknya. Ternyata saya layaknya itu hanya pada level 7.000. Maka yang 3.000-nya akan dikembalikan ke saya. Oh iya. Berarti dipotongnya sesuai sama yang kurang aja gitu. Yes. Kelebihan bayarnya langsung dibalikin. Dan itu prosesnya nggak terlalu rumit, online. Kita bisa melakukannya sendiri, meskipun kalau kita menyerahkan ke agen perpajakan itu juga bisa dengan membayar ke mereka tentunya ya. Tapi kita lakukan sendiri juga bisa sebenarnya, sehingga gampang. Sementara di sini saya mengurus kelebihan pajak, saya malah ya nggak malah ya, boleh memang wajar lah ya. Kemudian diperiksa ini, jatuh-jatuhnya saya bayar lagi lebih banyak daripada yang
kelebihan bayar yang saya klaim. Okay. Ya nggak apa-apa lah ya, membantu negara kan. Iya, negara sudah, orang lah. Enggak, membantu negara kita sendiri wong di sini. Oh, pajaknya di sini. Oh. Enggak. Yang saya katakan tadi bahwa saya mengurus kelebihan bayar pajak di Indonesia. Kemudian kan harus melewati proses pemeriksaan. Ketika diperiksa, oh ininya terlambat Pak, oh ininya kena denda Pak, sehingga saya harus membayar lebih banyak daripada kelebihan bayar yang saya klaim. Jatuhnya saya buntung, bukan untung, tapi buntung. Tapi ya nggak apa-apa, itu pelajaran ya, sehingga saya harapannya lebih paham sistem perpajakan di sini, menjadi orang yang lebih taat pajak lagi, sambil berharap ya Allah agar pajaknya dipakai secara amanah ya. Nggak ada yang dikorupsi kan? Kalau nggak ada kayaknya kok keterlaluan ya. Paling nggak jangan banyak-banyak lah. Dirjen Pajak? Mantap. Aku mendukung Dirjen Pajak. Membasmi korupsi gitu, Sir, maksudnya. Dia bagiannya bukan basmi korupsi. Dia KPK, bagiannya adalah menghimpun pajak sebanyak-banyaknya. KPK maksudnya, KPK. Ya. Kan tadi kita udah bahas uang mulu nih, Sir. Kita bahas lingkungan hidup ya kali kan. Boleh. Di Australia kan binatangnya ngeri-ngeri. Black mamba gitu kan, tiba-tiba depan rumah, biawak. Masya Allah. Oh bukan ya? Bukan. Ini black-nya doang, Sir. Mamba. Mambanya nggak usah tahu di mana mambanya. Iya. Mambanya adalah kita sembunyiin mambanya. Iya, oke. Iya. Aku tahu sih. Tapi nggak aku layanin teman-teman, biarin aja ya. Di rumah. Iya, betul. Nah, ya memang Australia terkenal dengan hewan-hewan eksotisnya, sebagian itu berbisa, memang iya. Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami. Kobra, Sir? Meskipun banyak kobra sih sedikit, tapi jenis-jenis ular berbisa yang lain itu yang banyak. Viper. Kayaknya iya sih. Rattlesnake ya kalau di Australia ada nggak? Saya bukan orang yang paham ular, Ki. Gak usah didetilin ularnya. Yang penting ular aja gitu ya. Benar. Kan saya bukan Panji. Benar, Panji bukan ya, Panji Petualang ya. Praji Waksono. Iya, itu. Jadi memang itu ada, tapi saya nggak pernah mengalami Spider-Man lagi. Laba-laba gede, tarantula segala macam saya nggak pernah mengalami, alhamdulillah. Buaya darat. Ya kan? Itu nggak pernah, meskipun saya pernah main juga ke creek beberapa kali ya, ke danau, alhamdulillah nggak ada. Bukan nggak ada, nggak ketemu. Kemudian shark itu mungkin karena saya mainnya tidak ke pantai yang banyak sharknya ya. Ngapain juga cari masalah, ngapain ya kan? Cari duit aja. Duit aja, benar. Nah, enggak, sehingga ya alhamdulillah dalam hal itu saya aman. Relatif aman. Oh, tapi pernah nggak aman satu kali, guys. Jadi di Australia itu ada burung magpie. Burung magpie itu kalau dia sedang di masa-masa melindungi anaknya apa di masa kawin, saya lupa nanti kalian googling aja. Dia itu menyerang kita teman-teman dari atas. Jadi kita bisa dipatuk sama dia. Karena itu di masa-masa seperti itu kita akan sering menjumpai orang Australia bersepeda dengan helm sepeda yang banyak percabangannya, banyak duri-durinya. Itu untuk menghindari patukan dari burung magpie. Magpie itu gagak bukan? Ya mirip tapi nggak sepenuhnya hitam. Ada putihnya kalau nggak salah ya. Kayak gitulah, gagak putih hitam. Mungkin, well I don't know, magpie. Sejenis crow lah ya. Ya. Itu kalau yang lain sih oke-oke aja bagi saya ya. Tapi memang karena Australia itu super luas, yang dihuni oleh manusia itu sangat sedikit, maka kegiatan yang berkait sama alam itu benar-benar happening banget di sana. Sangat. Jalan kaki itu merupakan olahraga favorit. Orang lari, karena itu di sana ada park run. Selain parknya banyak, orang-orang yang hobi run juga banyak. Sehingga mereka punya berbagai macam kegiatan park run, kemudian hiking di berbagai macam, mulai dari di bukit sampai hanya di sekitar pantai atau di taman itu juga banyak dilakukan.
menarik sih untuk kegiatan kegiatan alam itu luar biasa di situ. Karena lebih banyak space-nya daripada orangnya. Kalau di kita mungkin niatnya ada, tapi kan lebih banyak orangnya daripada space-nya. Mau gimana? Iya sih. Mau agak luang sedikit nunggu Car Free Day. Ya kan? Sekarang ada Car Free Night, Sir. Lanjut. Iya, oke. Gitu. Berarti di sana ada itu, Sir, Hello Band. Apa? Hello Band. Nggak tahu saya. Aku tertipu. Udahlah, nggak jadi. Iya, nggak jadi. lanjut. Judulnya, Sir, Ular Berbisa judulnya. Oh iya. Oh Ular gitu berbisa. maksudnya. Itu namanya teman-teman kalau dalam komunikasi namanya kita tidak on the same page ya. Iya. Term of reference-nya beda. Kalau Karena di itu stand-up pesannya comedy nggak kan nyambung. Beda generasi, Sel. Nggak hanya itu juga sih. Anda beda generasi. Kita sama-sama Indonesia ya, Sir. Kita kan ngomongin generasi, Ki, nggak ngomongin nationality. Udah lagi. Nyerah aja, Ki. Ayo lanjut. Tadi udah yang serem-serem binatangnya, Sir. Sekarang pernah ketemu setan nggak? Enggak, maksudnya horor gitu. Ya sekarang ini, Ki. Oh, di sini emang horor, Sir. Aduh. Bukan saya kan? Ya gimana ya? Bukan ya? kan? Bukan kan? Oh, bukan. Oke. Bukan. Oke. Jelas bukan. Bukan ya. Bukan. Itu setan situ. Kok nggak nyentuh ya? Iya, saya sebenarnya setan, Sir. Ya, teman-teman, setan itu menurut saya, ya tentu saya nggak tahu ya ada setan apa tidak. Setan itu kayak apa? Saya nggak ngerti. Tapi mungkin setan itu mungkin ada kaitannya dengan budaya, sehingga ketika kita berada pada wilayah budaya yang berbeda, mungkin anggapan kita tentang setan itu kemudian mereda juga, mungkin ya. Iya sih, benar. Mungkin gitu. Sehingga ketika di Australia, saya bulu kuduk merinding itu jarang sekali, bahkan mungkin nggak pernah. Sementara kalau di Indonesia ya, saya pulang ke Madura misalnya, masih banyak pohon-pohon ya di situ, kadang-kadang merinding ya. Atau di rumah saya sendiri kalau lagi inget bahwa oh itu kan dulu kamar ini kan dulu tempat pohon nangka. Konon ketika ditebang berat banget ngangkatnya. Itu banyak sih emang folklore kayak gitu ya, Sir. Iya. Kayak dulu setiap SD, ini dulu rumah sakit. Kelas kita tuh kamar mayat. Betul. Saya adalah salah satu mayatnya. Kayak enggak sampai situ, Sir. Oke. Enggak nyampe situ, Sir. Nah, Sir, aku punya pertanyaan, Sir. Yes, please. Sir tahu Mr. Gepeng nggak, Sir? Mr. Gepeng. Enggak. Jadi tuh dia kalau di sekolah dulu ya, di sekolah kalian ada Mr. Gepeng nggak sih? Tahu kan? Ya misal ada orang bawa koper, Sir. Terus dia kejepit lift gitu makanya gepeng. Terus di kamar mandi biasanya ditulis apa sih? Nomor telepon gitu ya. Buat nelpon Mr. Gepeng yang ngasih duit, Sir. Oh, berarti itu adalah hantu yang relatif baru ya? Itu udah lama nggak sih? SD. Wong dia udah ada lift, Ki. Kalau hantu yang agak duluan kan nggak ada lift, Ki. Benar juga. Iya kan? Iya ya. Hantu di zaman Majapahit kan pasti nggak ada dong. Nggak ada. Yang Mr. Gepeng. Nggak ada. Pertama, karena lift. Yang kedua disebut Mister lagi. Zaman Majapahit mungkin disebut siapa ya? Paduka Gepeng? Maybe, mungkin. Benar. Patih Gepeng gitu. Bisa jadi. Kan? Bisa jadi. Gajah Mada. Kisana Gepeng. Kisana. Ya gitulah ya. Langit bumi bersaksi. Apa sih? Langit bumi bersaksi. Tahu itu nggak sih? Aduh, kita nggak tahu sih. Yang mana? Ada pokoknya yang lagu Langit Bumi Bersatu, terus tidak ular gitu. Nggak tahu. Mungkin saya diselamatkan dari hal-hal yang konyol begitu. Itu sinetron nggak sih? Kalian tahu nggak sih? Enggak. Tahu kan? Tahu. Oke, Sir. Tadi kayaknya kita udah banyak banget nih bicara tentang hal-hal di Australia, Sir. Dan kayaknya di buku ini lebih lengkap ya, Sir. Tentu saja. Nah, Sir boleh nih, Sir, kasih tahu gimana cara dapetin buku ini, Sir. Ya, teman-teman, buku ini memang settingnya Brisbane ya. Tapi insya Allah insight-nya itu applicable untuk siapapun yang akan tinggal di luar negeri dalam waktu yang agak lama. Baik untuk studi, bekerja, atau mungkin kalian dapat jodoh orang situ, ya kan? Sehingga
Kalau kalian memang ada rencana untuk seperti itu, nah buku ini memang layak dibeli sih. Ini memang promo. Jelas. Kalau mau beli ya ke Gedabrus bisa ya. Ke akun Gedabrus ya. Sir? Ya, di TikTok Gedabrus atau di Instagram bisa, silakan. Atau nggak boleh hubungin kita di kolom deskripsi, nanti kita taruh. Yes. Jangan lupa Beli. buku Gedabrus. The Brisbane Surprises buku 1 dan buku 2.